Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep menggunakan kaos bergambar wajah Ganjar Pranowo jadi perbincangan di media sosial. Sejumlah pihak menilai aksi Kaisang merupakan sinyal dukungan Jokowi kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Iya, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras nih. Kalau bukan putranya Pak Jokowi, nah ini putranya Pak Jokowi ini pasti mampu menarik perhatian publik. Kali ini tiba-tiba nih Mas Kaisang memakai kaos bergambar Pak Ganjar Pranowo, dan keriuh netizen kala foto itu diunggah di akun medsosnya. Kian tambah ramai. Ada beberapa faktor kenapa pemakaian kaos itu jadi viral. Kita tahu, hingga saat ini Mas Kaisang belum bergabung dengan partai manapun. Kemudian faktor selanjutnya, suami Mbak Eri Naitu kan berniat maju sebagai calon wali kota Depok nih. Sudah banyak partai yang meminangnya, tetapi Mas Kaisang belum memutuskan apakah bergabung ke PDIP seperti ayah dan kakaknya atau ke partai lain. Uniknya Mas Gibran yang wali kota Solo, Surakarta, serta kakak kandungnya bilang kalau Mas Kaisang penggemar Pak Prabowo. Apakah pengenaan kaos bergambar bakal capres itu wujud dukungannya? Tapi kenapa kaos bergambar Pak Prabowo dan Pak Ganjar sempat dikenakan? Yang kemarin itu kaos bergambar Pak Ganjar dipakai ketika menyambut Gubernur Jawa Tengah yang datang di acara podcastnya. Kita belum melihat, bahkan mendengar acara langsung siapa orang yang didukungnya sebagai capres. Menyenangkan. Sebenarnya melihat apa yang dilakukan anak muda itu, kita belum tahu sejauh mana Paman Jan Etes tersebut melakukan eksperimentasi. Belum banyak yang bisa membaca arah. Apakah bisa dipastikan mendukung Pak Ganjar seperti ayahnya dan kakaknya, atau malah mendukung capres lainnya? Kalau dinilai secara fair, walaupun bakal ikut pilkada, sulit ditebak kemana arah gerakan politik Mas Kaisang. Kalau Pak Jokowi dan Mas Gibran sudah jelas beliau-beliau itu ke Pak Ganjar. Beberapa relawan Pak Jokowi memang mengklaim jika Pak Jokowi bakal condong ke Pak Prabowo. Kalau ada yang bilang begitu, mereka bukan hanya tidak tahu politik, juga tidak mau belajar cara berpikir yang sedang dilakukan Pak Jokowi. Tidak sama dengan elit-elit lainnya. Kita pernah tahu Pak Jokowi merengek-rengek minta jabatan ke partai? Tidak pernah. Hingga masa jabatannya kurang setahun, beliau tidak punya jabatan di partai, tetapi itu tidak menggelisahkan dirinya. Pak Jokowi itu anak ranting aja enggak? Betul, ketua anak ranting aja enggak? Otomatis belajar dari penyikapan situasi politik, tidak mudah menebak kemana sebenarnya dukungan Mas Kaisang. Pasti keputusan mendukung seorang capres bakal sepaket dengan ayah dan kakaknya. Pendukung Pak Prabowo jelas kepanasan dalam hal ini. Lalu sebelumnya Mas Gibran pernah cerita nih, kalau tokoh idola dia yakni Pak Prabowo. Meski idola, bisa jadi Mas Kaisang hanya menyegarkan situasi politik tanah air saja. Jangan sampai pertarungan kontestasi capres harus lebih bermartabat serta menyenangkan. Mas Kaisang sempat memakai kaos Pak Prabowo, lalu disebutkan Mas Gibran bila menteri yang dia sukai. Pernyataan Mas Wali itu seakan-akan menguatkan dugaan beberapa pemerhati jika dia akan cenderung bergabung ke Gerindra. Tapi benarkah bakal begitu? Yang makin membuat penasaran, mengapa baliho yang berisi dukungan jadi wali kota Depok justru banyak dipasang oleh PSI. Karakter putra bungsi presiden ini bisa disebut berbeda, baik dengan bapaknya atau kakaknya. Pak Jokowi dan Mas Gibran kan tanpa
babi bu, langsung urus KTA PDIP. Begitu pengen ikut kontestasi pilkada, sementara Mas Kaisang lebih suka menarik perhatian masyarakat dulu dengan memakai kaos bergambar. Jangan salah, kaos bergambar PSI juga pernah dikenakannya. Tentu cara melakukan komunikasi politik yang seperti itu menjadi hal yang baru. Ini loh bedanya. Jika anak-anak milenial serta memiliki insting dan kecerdasan politik mampu berinovasi dengan unik dan berbeda, bisa jadi pemakaian kaos bergambar untuk tes case. Bagaimana respon publik pada dirinya? Kalau dulu waktu Pak Jokowi mau jadi wali kota, lebih banyak dengan cara konservatif. Ya, komunikasi dengan partai, berkampanye, lalu baru belusuan. Waktu Mas Gibran pengen maju, dia banyak turun ke masyarakat dahulu sebelum masuk ke partai. Hal ini dilakukan sembari mengukur apakah masyarakat menerimanya atau tidak, yang sama-sama tidak dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi. Ketika mau maju pemilihan ini, tidak memasang baliho-baliho besar di berbagai titik strategi kota. Baliho besar Mas Kaisang di Depok itu dipasang oleh PSI, bukan oleh dirinya. Pak Jokowi hingga jadi presiden juga tidak pernah pasang baliho dimanapun. Hanya waktu kampanye bahaya COVID saja foto beliau dipasang. Tingkah pola Mas Gibran dan Mas Kaisang ini bukan hanya beda pengenaan kaos bergambar saja. Cara mereka melakukan komunikasi di Twitter misalnya berbentuk sindiran-sindiran. Jelas keduanya menunjukkan permainan politik elegan, bukan sekedar baru, melainkan kita bisa melihat nih sesuatu yang baru dalam kehidupan berpolitik. Ditambah pilkada masih digelar pada November tahun depan. Pria yang juga direktur utama Persis Solo membuat cara-cara berpolitik yang tidak seperti biasanya. Jika dibanding dengan pemasangan baliho, biayanya malah jauh lebih besar. Walaupun tertarik masuk ke politik, Mas Kaisang tidak buru-buru menentukan ke partai mana dirinya akan bergabung. Ini cara berpolitik yang sangat berkelas. Tidak seperti kebanyakan politisi di Indonesia. Jika ingin bertarung di politik, ya masuk parpol duluan, baru melakukan langkah-langkah politik. Tentu kita akui, publik melihat Mas Kaisang karena anak presiden. Tapi bukankah anak presiden yang lainnya tidak ada yang berani ikut kontestasi di tingkat bawah? Mereka maunya ya kalau tidak jadi anggota DPR RI, ya harus jadi pimpinan parpol. Banyak contohnya itu. Hanya anak-anak Pak Jokowi nih yang mau merangkak dari bawah, bertarung di tingkat kota. Padahal bila mau, pasti tetap akan didukung meskipun langsung ikut pilgub. Mereka itu memang bukan anak-anak manja yang apa-apa serba orang tuanya. Itu tidak terjadi pada Mas Gibran maupun Mas Kaisang. Kedua anak muda tersebut sangat pede. Harus banyak mengeluarkan inovasi, terobosan, menciptakan hal yang baru di politik Indonesia agar bisa jadi perhatian. Apakah ada anak-anak politisi siap dan mau terjun di pilbub maupun pilwalkot? Rasa-rasanya tidak banyak. Pun waktu mereka memang menang pilkada, tidak kemudian ada perubahan signifikan di kepribadiannya. Itulah cermin seorang pemimpin. Demikian opini Open kali ini. Salam seger waras.